Salah satu mata uang terlemah di Asia adalah Indonesia. What? Ada wawasan dengan pemimpin kau jauh beza pasal tu. Kak Tiara, Kak Tanda, Mama. Macam mana nggak tahan di Malaysia 12 tahun tengok permit ditangguh. Nggak mau lah aku masukkan baruku itu kerja ke Malaysia katanya. Kenapa tulang? Aku bilang gitu ya kan. Terus dibilangnya kayak gini. Banyak orang balik dari Malaysia itu sudah rusak katanya kayak gitu kan. Macam Malaysia, tapi kenapa negara kami tak boleh buat macam negara korang buat? Nah, itu dalam hatinya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Oke, welcome kembali ke channel Sari ini. Mari kita bahas juga video-video yang tengah hangat diperbincangkan saat ini. Dan yang paling ramai Sari tengok beberapa akhir ini mengatakan tentang ya mata uang Malaysia adalah ringgit sebagai mata uang terkuat di Asia ya. Wow, yang mana kita tahu juga kalau ringgit itu dengan rupiah yang dulunya hanya 3.000 saja untuk satu ringgit, sekarang baru je Sari tengok tadi dah hampir cecak 4.400 untuk satu ringgitnya. Korang tengok ini, setebal ini uang rupiah, setebal ini hanya bernilai 2.000 lebih macam tu je. Tapi kalau di Indonesia dah banyak dah ini ya. Tapi hanya 2.000 je. Ya, macam itulah ya. Oke teman-teman, kita tonton beritanya, kita tonton juga tanggapan daripada orang-orang mengenai hal ini. So, jom langsung kita tonton ke videonya. Pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kalau kita perhatikan pergerakan mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Oh iya, betul. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya. Dalam kondisi global seperti sekarang, di mana arus modal sangat sensitif, pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Kita akan bedah datanya satu persatu dalam Speedesk ya. Warga RI jangan iri, ringgit Malaysia kini jadi mata uang terkuat di Asia. Kita ke slide yang pertama. Nah pemirsa, kalau kita lihat ya grafik ini memang kelihatan ya perbedaannya di mana ringgit Malaysia ini paling naik atau paling tinggi di Asia. Ada di kisaran 2,64% secara year to date. Disusul oleh yuan China di 2,23%. Lalu juga dolar Singapura di 0,7%. Sementara mayoritas mata uang lain justru melemah. Kita lihat di sini ada beberapa negara yang justru melemah. Sudah ada dong Vietnam, dolar Taiwan, yen Jepang, won Korea, dan yang menarik di sini ada sayang sekali harus terkoreksi dari baht Thailand, rupiah, peso Filipina, dan rupiah India yang masing-masing pelemahannya atau terkoreksinya lebih dari 3%. Artinya di saat tekanan global naik, akhirnya dolar menguat. Ringgit di sini malah bisa melawan arus dan akhirnya mampu mengalami penguatan, dan pergerakannya tidak kecil pemirsa. Sebenarnya pergerakan ini tidak sering terjadi. Biasanya saat dolar menguat, mayoritas mata uang di Asia akan ikut tertekan. Tapi kita lihat di sini ada outlier yang ada negara yang ini justru bisa naik dan ini akhirnya langsung menarik perhatian pasar. Konten aku tentang aku mengulas ringgit Malaysia ya, di mana posisi ringgit Malaysia itu sekarang juara nomor 1 mata uang terkuat di Asia. Ada dua orang berkomentar macam nih, kenapa nggak bandingkan dengan Singapura? Singapura pun kan negara Asia. Ngok untuk orang berdua nih ya. Dah dikatakan sekarang ringgit Malaysia itu posisinya nomor 1 mata uang terkuat se-Asia, nomor 1. Di sini aku nggak membahas, nggak mengulas tentang dolar Singapura, paham? Kalau dah namanya nomor 1 se-Asia ringgit Malaysia sekarang, tak paham lagi,
Masih juga lagi nak cakap Singapura lah. Aduh, hai. Tak tengok berita ya kalian nih? Salah satu mata uang terlemah di Asia adalah Indonesia. What? Mata uang terkuat di jagat raya, tapi kok dari atas ke bawah semuanya disubsidi. Suara Kita di apa Indonesia ini, nih ngakak ya. Ni apa nama kuku berdasi ni. Ngakak. Dia tak gentle. Salah satunya dia berani stitch video aku. Aku nak stitch balik video dia, tak dapat. Pasal dia tak bagi aku stitch video dia. Jadi aku terpaksa lah buat macam ni. Aku nak beritahu pada kau. Duit ringgit ni kukuh kan, sebab kita kerajaan daripada dulu, bukan sekarang Ekonomi. daripada dulu punya kerajaan menghasilkan satu benda, mempromosikan Malaysia ni, datang melabur kat Malaysia ni daripada zaman Mahathir lagi. Itu bermaknanya pemimpin kita ada Percaya, ya. guna. Pemimpin kita ada function. Pemimpin kita ada wawasan. Dengan pemimpin kau jauh beza. Pasal tu Berfikir negara kau tak jauh, maju-maju. gitu. Sebab tu negara kau, duit kau tu boleh buat bakar awak nyamuk. Tak laku. Lepas tu kau nak sembang subsidi ni. Faham sikit apa maksud subsidi. Aku tahu kau mesti tak sekolah, sebab tu kau bodoh. Subsidi harus maksud subsidi benda yang kau jumpa dekat tanah kau. Maknanya kat negara kau. Minyak kita ada. Dan hasil minyak ni adalah bumi Malaysia. Jadi orang Malaysia harus dapat subsidi. Engkau punya warga Indonesia kau dekat Malaysia Menikmatinya ni, ya. menangis-menangis minta kerajaan bagi subsidi pada dia. Kalau tengok video tu tak? Tak malu punya bangsa. Aku nak beritahu pada kau kau yang bodoh-bodoh ni. Memang bodoh lah kau ni. Pasal walaupun beras subsidi, ayam subsidi, orang Indonesia duduk sini pun dapat rasa tau. Kau nak cakap apa kau? Salah satunya kau tak ada. Ya, betul. Kerajaan kau korup. Minyak ada negara kau? Ada. Mana bagi duit apa hasil tu? Kenapa tak dibagikan? Negara yang miskin sampai nak hidup pun sengsara. Sampai kerajaan pun tak tengok rakyat. Duk sembang-sembang rakyat, sembang-sembang. Ada 2 video ni aku nak berdas dengan ni. Itu bermakna subsidi. Satu kerajaan daripada zaman pemerintahan Tun M lagi, dia tak zalim. Dia memberi balik hasil-hasil dekat atas bumi ni pada rakyat Malaysia. Kepada itu rakyat negara ya. maju. Bukan negara macam kau. Ya. Ambil hak, perah habis kau punya hasil bumi kau, perah habis. Orang-orang atas dia makan. Tak payah kau sembang cerita banyak-banyak. Ya, tak betul. reti dia untung, tak reti sedar dia untung punya orang. Oke, sebenarnya ya yang mengata-ngatain apalagi APR ini sangat mengurusi tentang subsidi Malaysia ya. Nah, mereka itu yang iri sebenarnya ya. Ini Sari dah telaah juga banyak kali saya tengok konten-konten orang ya, bukan hanya APR ini saja, ramai juga mereka itu sebenarnya iri, mau macam Malaysia, tapi kenapa negara kami tak boleh buat macam negara korang buat? Nah, itu dalam hatinya. Ya gitulah, dengan cara menghina lah, pura-pura mengejek lah, tapi dalam hati yang terdalam dia sakit hati. Ya betul, kenapa lah Malaysia ini best sangat, enak sangat, kerajaannya sangat perhati terhadap rakyatnya. Nah itulah yang menurut Sari telaah dalam banyak-banyak konten orang Indonesia yang mengata-ngata tentang Malaysia. Nah gitu, so orang Malaysia biarkan saja mereka dengan sakit hati mereka. Yang penting Malaysia best ya kan. Untunglah kan negara yang sayang kepada rakyatnya. Just tak payah hiraukan mereka itu ya. Oke teman-teman, nah inilah ya Malaysia. Sampai tadi media Indonesia pun kagum dengan ringgit sebagai mata uang terkukuh ataupun terkuat di Asia. Dan sempat lagi dia cakap gini ya, rakyat RI Republik Indonesia jangan iri, ringgit Malaysia jadi mata uang terkuat di Asia ya. Dia cakap jangan iri, tapi memang iri ya. Mata uang kuat menandakan ekonomi mereka pun stabil. Ya 4.400
Gimana nggak shock ya kan? Dulunya baru aja beberapa bulan yang lalu lah ya 3.500, baru lagi ingat saya reaction 3.500 naik 4.000, macam begitu cepat pergerakan naiknya nih. Terkadang saya tengok ada video-video orang Indonesia mau datang ke Malaysia ini, syok sendirilah mereka itu kan. Sikit sangat ditukarkan uang mereka itu dari rupiah ke ringgit. Contohnya yang saya pegang ini tadi, yang gini tebalnya hanya bernilai 2.000 lebih sahaja. Di sana 10 juta dah mewah dah tuh. Sampai sini tukar sikit ya. Jadi apa-apapun mahal juga lah kalau mereka diorang melancong di sini. Tapi yang baiknya buat orang-orang yang bekerja di Malaysia ini, kalau nak tukar uang tuh pergi ke rupiah, boleh dapat banyak lah ya. Oke teman-teman, itu ya. So kita tonton lagi video yang lainnya. Per hari ini RM1 Malaysia on the way Rp4.400. Gila banget kenaikannya 1 tahun terakhir ini. Satu sisi kabar baik untuk expatriate yang earningnya di ringgit, tapi aku sendiri berempati sama student Indonesia yang kuliah di Malaysia. Karena dengan kenaikan ringgit ini, tuition fee, biaya hidup, biaya jajan itu otomatis naik. 2 tahun lalu aku kuliah di Malaysia itu alhamdulillah pakai beasiswa, dan saat itu rate-nya masih Rp3.400. Bedaannya udah Rp1.000. Kalau dulu setiap semester aku harus bayar tuition fee sekitar Rp7.000, berarti perbedaannya udah Rp7 juta. Bahkan sekarang ada pajak 6% yang dikenakan untuk international students. Jadi kalau dulu aku bisa bilang kuliah di Malaysia relatif affordable, per hari ini aku ralat. Kuliah di Malaysia sekarang sudah mahal. Bahkan biayanya itu mirip-mirip sama kalau kalian kuliah International University yang ada di kota besar kayak Jakarta dan Surabaya. Apalagi hot take-nya, aku sebagai alumni S2 Malaysia sekarang ngerasain challenging banget untuk cari kerja di sini. Anas review yang aku bisa reveal ke teman-teman, karena untuk cari kerja di Malaysia untuk expatriate sekarang itu semakin challenging karena ada kebijakan yang berubah dan memperketat kita untuk bisa mendapatkan kerja di sini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah masih worth it untuk orang Indonesia kuliah di Malaysia? Coba komen di bawah. Cemana nggak tahan di Malaysia 12 tahun, tengok permit ditanggung, makan minum ditanggung. Tengok makan pun tengah makan, udah siap dimasakin oleh Kak Oni. Tengok hari ini masak apa nih? Bakso. Ada cili kicap. Sedap. Kalian mau tahu kenapa orang yang merantau di Malaysia itu kebanyakan baliknya lama? Pasti di atas 5 tahun ke atas, karena RM1 Malaysia sama dengan 4.300. Jadi kalau kalian merantau di sini, ya kalian jadi kaya. Jadi kaya. Masukkan tulang lah adek itu kerja ke Malaysia daripada pengangguran di kampung, biaya gratisnya. Bas sama serama disediakan, gajinya pun sudah lumayan ya aku bilang kan. Terus dibilangnya kayak gini, Hamuna, nggak mau lah aku masukkan baruku itu kerja ke Malaysia katanya. Kenapa tulang? Aku bilang gitu ya kan. Terus dibilangnya kayak gini, banyak orang balik dari Malaysia itu sudah rusak katanya kayak gitu kan. Terus emosi lah aku dengar jawabannya kan. Lucu tulang ini aku bilang kan. Janganlah salahkan tempatnya tulang, aku bilang gitu kan. Salahkanlah orang yang gak ada pendiriannya, gak ada komitmennya, menjaga dirinya sendiri sama menjaga martabat orang tuanya, aku bilang kan. Janganlah tulang samakan semuanya, aku bilang. Bertulang tahu ya, kalau memang manusianya bangsa yang rusak, di kampung ini pun bisanya dia rusak, aku bilang gitu ya kan. Kayak baru tulang itu bisa 24 jam tulang kawal dia, aku bilang. Pergerakannya kemana pun dia pergi, aku bilang kan. Buktinya satu kampung ini ada juga yang rusak, aku bilang kayak gitu ya kan. Tinggal di kampung ini ya dia. Adanya orang tuanya, keluarga semua di kampung ini ya. Tapi kenapa bisa dia hamil di luarnya? Itu karena nggak ada komitmennya, aku bilang gitu. Itu semua tergantung pemikirannya, aku bilang kayak gitu kan. Geram kali aku. Nanti kita bahas tuh ya. Ini macam mana pula? Iya, sehat kawannya ya. Iya, rumahnya mana dek? Rumah Tanjung Pura bos. Jadi siapa? Loh, oh iya. Kenal sama ini dek. Oh, saudara. Bu, ini Kak Tiara. Ah, masa Tiara. Oh, lupa dengan anaknya sendiri ya. Tiara, nggak tanda mama Mal. Dah lama tak balik. Mamanya dah tak ingat anak dia. Dah berubah mukanya ya.
Nggak tahu. Mungkin kawanmu deh. Terharu ibunya. Anaknya pulang tak cakap-cakap dah nih ya. Terkejut ibunya, tiba-tiba ada anaknya. Katanya nggak pulang katanya deh. Nggak tanda ibu. Sampai nggak tanda. Oke teman-teman, nah kita bahas satu persatu ya. Tadi ada beberapa video yang mereka itu kerja di Malaysia, dan ada juga yang mengatakan tadi ringgit sudah 4.300 ya. Jadi kalau orang Indonesia kerja di Malaysia ini betah ya, maksudnya selesa lah kerja dekat sini, disebabkan mata uangnya ini lagi-lagi sekarang ini dah makin kuat ya, 4.300 untuk satu ringgitnya. So banyaklah 220 ringgit pun dah boleh dapat 1 juta dah. Kalau dulu 330 ringgit baru dapat 1 juta. Sekarang boleh banyak lagi ya. Nah, itulah mungkin salah satu alasan dulunya memang selesa, sekarang bertambah lagi selesa. Sampai ada yang 12 tahun betah kerja di Malaysia. Nah, kalau kerja yang bagus-bagus di sini, ada permit apa semua dokumen gitu, orang Malaysia pun oke saja kan. Ikuti peraturan di sini. Nah, kan itu kerja bagus kan. Oke, so ya tapi tak juga lah menjadikan kaya ya. Tadi katanya kaya, boleh juga lah, sebab kan banyak nilai tukarnya kalau dari ringgit ke rupiah tadi itu. Tapi tak menjadi kaya juga lah. Tapi tengoklah pandai-pandai kumpul di sini uang, bolehlah. Oke, so ada lagi tadi video yang ini, orang tua pemikiran yang kampungan. Gimana menurut kalian Besti? Nah, ini pun saya pun perasan juga ya. Tak tahu kenapa kalau orang Indonesia, orang kampung, kalau anak-anak dia ataupun jiran dia bekerja ke Malaysia ni, diorang fikir sudah kerja tak bagus. Padahal ramai orang Indonesia kerja di sini pun ya yang kerja-kerja kilang kan, daripada ya pabrik gitu. Tapi tetap juga katanya kalau pulang dari Malaysia itu sudah tak bagus lagi, sudah rusak. Itulah pemikiran kolot kan. Sebenarnya bukan Malaysia ini yang membuat rusak, melainkan dia sendiri kan, terikut dengan pergaulan bebas. Ya mungkin di sini dapat jodoh lelaki, apalagi lelaki Bangladesh ke Pakistan ke kan ramai gitu ya. Jadi dijudge lah hampir semua perempuan macam itu. Sebenarnya tak juga kan. Kalau kita boleh menjaga value kita sampai berkahwin, tak semualah yang buruk juga ya kan, yang di Malaysia ini. Oke, so tapi ya itulah kembali lagi pemikiran orang tua-tua dulu, orang-orang kampung yang ada di sana itu masih tertutup lah. Yang di Malaysia ini semua kerja tak bagus katanya. Padahal bukan negaranya kan, ramai juga yang bagus. Betul tak? Tergantung diri sendiri. Oke, so ada lagi nih yang paling buat terharu juga, syok juga kan. Kenapa anak dia tak kenali, dan mungkin anak dia ini dah, tapi sini bendera Malaysia Indonesia, jadi dia mungkin merantau di Malaysia ini, baru balik ke kampung halamannya di Indonesia. Jumpa ibunya pun sampai tak kenal itu anak dia. Kenapa sampai macam itu? Tak ada. Terkejut dia tadi. Dia fikir ini kawan dia kan, kawan anak dia. Rupanya anak dia sendiri. Langsunglah dia peluk, terkejut, terharu kan. Itulah pesan juga kepada orang-orang yang bekerja di Malaysia ini. Kalau di Malaysia ini orang tuanya di kampung sering-seringlah video call. Sekarang senangkan video call, boleh lepas kerinduan, boleh tengok muka juga. Jangan jadi macam ni, jadi terkejut ibunya sendiri. Ternyata
anak dia itu. Mungkin sudah berubah mukanya kan, dah lama tak jumpa macam itu, tiba-tiba jumpa, wih sekarang anakku udah gemuk ya kan. Biasanya macam itu tau. Kalau di Indonesia dulu kurus, sampai Malaysia dia makan-makan ya kan, jadi gemuk, sampai ibu dia sendiri pun tidak mengenalinya guys. Oke, so ya itu tadi videonya beberapa kerja bagus-bagus di Malaysia ini kan, kumpul uang, kalau ditukar rupiah kan boleh banyak. Oke, so teman-teman segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. So see you on my next video with me, Misari lagi. See you, bye-bye in next video. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.